Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Anugrah. Saya akan eh, menjelaskan komparasi teknologi komputer. Baik. Nah, kita mulai dari prosesor. Prosesor adalah perangkat yang mengelola perintah yang masuk kemudian dikeluarkan beberapa output, yaitu perintah sebagai otak dari bagian perangkat. Nah, prosesor ini ibaratkannya sebagai otak yang mengendalikan semua komponen-komponen komputer dari manusia. Kemudian perintah itu diproses ke dalam prosesor. Lalu memunculkan apa yang diinginkan oleh user gitu. Nah, dalam ilmu komputer, prosesor atau unit pemrosesan adalah komponen listrik yang melakukan pada sumber data eksternal, biasanya itu memori atau aliran data lainnya. Nah, ini adalah beberapa prosesornya. Sedikit info aja. Prosesor ini ada banyak, namun saya akan kasih beberapa contohnya, yakni Intel dan AMD ya. Intel ini adalah yang paling banyak digunakan oleh mungkin semua orang itu banyak yang menggunakan Intel karena mudah dan gampang digunakan oleh pemula sekalipun. Dan Intel juga salah satu perusahaan terkenal di dunia, dan Intel juga pertama kali didirikan oleh seseorang bernama Gordon M. Moore, Robert Royer, dan Arthur di Mountain View, California. Ini adalah tokohnya. Nah, Intel ini juga dia sudah banyak digunakan oleh orang-orang lain. Intel juga mempunyai produk utama, yakni mikroprosesor yang sudah terkenal ya pastinya, dan digunakan hampir seluruh perangkat di dunia, sama seperti ya itu tadi prosesornya. Seperti yang disebutkan, banyak varian prosesor yang diproduksi oleh Intel. Yang paling populer di semua kalangan adalah Intel Core ya, atau Core i. Biasanya orang menyebutnya Core i. Nah, banyak para gamer-gamer atau di luar sana yang mungkin yang pengguna Intel dia menggunakan Core i7 ke atas ya, 7 dan 9. Nah, kemudian kita akan lanjut ke AMD. Nah, AMD sendiri adalah Advanced Micro Device. Ini adalah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika yang berbasis di Santa Clara. Nah, AMD adalah perusahaan yang memproduksi ini juga ya, seperti Intel memproduksi prosesor. Nah, produk utama mereka ini termasuk mikroprosesor tadi, chipset, motherboard, dan GPU ya, workshop, dan teknologi komputer ya. Mungkin juga ada di TV digital, mobil, dan konsol game. Nah, AMD ini juga perusahaan yang terbesar kedua dengan pemasok mikroprosesor berdasarkan arsitektur x86 setelah Intel, dan ketiga terbesar dari pemasok unit pengolahan grafis. Kemudian kita akan bandingkan AMD dengan Intel ya. Bisa kita lihat mereka ini sama-sama banyak digunakan, namun paling umumnya adalah Intel. Intel ini karena dia paling mudah dan memang pasarnya sudah lebih dulu daripada AMD gitu. Jadi sudah lebih umum. Intel juga mempunyai keunggulan, ya ini lebih unggul di Ultrathread-nya menggunakan desain simple, generasi terbaru Core i sampai yang tadi Core i 9. Intel juga diklaim juga Intel itu lebih efektif daripada AMD saat dia bekerja gitu. Nah, kalau keunggulan AMD ini cuma sedikit gitu. AMD memiliki keunggulan transfer file yang lebih cepat, akan tetapi internal menjadi lebih kecil tuh. Lanjut. Nah, video graphics array atau VGA. Nah, sudah tidak asing lagi, VGA ini biasanya dipakai oleh kalangan gamers ya
untuk ketika mereka bermain lancar dan tidak ada gangguan, serta menaikkan grafisnya agar terlihat seperti nyata. Banyak dari gamer-gamer sekarang yang mendownload game itu melihat dari segi grafisnya, dan biasanya di gamenya itu ditulis keterangannya sekian, VGA sekian, RTX dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memproduksi VGA, yakni Nvidia, termasuk salah satu perusahaan produsen terkenal oleh banyak pihak. Nah, Nvidia ini sangat cocok daripada yang lawannya ini, AMD ini lebih cocok digunakan untuk kalangan gamers ya, kalangan gamers. Dan AMD ini lebih kurang ya masuk dalam perbandingan tadi. AMD juga sekedar perkenalan juga, AMD juga pesaing Nvidia sih. Dia memproduksi ini apa ya, AMD itu memproduksi semuanya dari mikroprosesor, VGA, anu juga mungkin beberapa yang lain-lainnya juga, komponen-komponen lainnya juga. Namun dia ini kayak istilahnya pelariannya orang-orang yang mungkin terkendala pada Nvidia tadi, seperti itu, mungkin lari ke AMD, seperti itu. Lanjut, perbandingannya tadi sudah lebih unggul ya. Lebih kalau saran saya untuk bermain game ya, atau lagi God of War, GTA, atau yang lainnya, main ini juga apa yang game baru tuh Call of Duty. Nah, itu lebih bagus pakai Nvidia daripada AMD, seperti itu. Kemudian storage teknologi, storage adalah tempat atau ruang dari penyimpanan data file yang memanfaatkan teknologi komputasi dalam mengoperasikannya. Tidak kalah dari berkembang prosesor dan VGA juga. Setelah berkembang pesat dan bahkan sangat berpengaruh bagi performa komputer itu sendiri. Ada banyak, pokoknya ini ada contohnya seperti ini. Ini SSD, ini SATA, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini perbandingan dari yang kita ambil contoh aja SSD SATA dan SSD M2. Nah, SATA itu lebih murah ya, tidak gampang panas, dan kompabilitasnya itu sangatlah lebih baik daripada yang lainnya gitu. Ya, meskipun masih di bawah lah. Kalau M2 itu dia kecepatannya lebih daripada SATA dan ukurannya lebih simpel. Nah, untuk harga dan apa tadi, SATA, panas, dan kompabilitasnya, hampir semua motherboardnya SATA itu baik, itu motherboardnya tua ataupun baru. Jadi lebih kayak efektif aja, tua ataupun baru, SATA itu bagus aja kalau digunain gitu. Nah, kalau yang di M2 itu kecepatan sama ukurannya itu lebih bagus daripada CD SATA. Dan kemudian kesimpulannya adalah SATA merupakan SSD menggunakan SATA. Dua-duanya merupakan pengguna interface gitu. Oleh karena itu diciptakan teknologi NVMe yang memungkinkan SSD menggunakan PCIe interface. Nah, seperti itu. Dan terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.